Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Anastasia dengan NIM 1862150 dengan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti, Bekasi. Pada kesempatan kali ini, sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester 4 dengan mata kuliah Pengembangan Nilai-Nilai Pancasila pada Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti, SPD MM. Di sini saya akan membawakan sebuah presentasi mengenai kinerja pendidik PAUD pada aspek keterampilan umum. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai kinerja pendidik PAUD pada aspek keterampilan umum, di mana sama-sama kita ketahui pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidik menjadi modal utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat suatu bangsa. Dalam pembelajaran, guru memegang peran yang sangat penting. Hal itu karena guru ialah seseorang yang layak untuk dijadikan sebagai panutan. Karena seorang guru harus dapat digugus dan ditiru, serta guru juga harus menjadi contoh yang baik bagi kehidupan peserta didik, di mana guru merupakan tenaga profesional yang mempunyai tugas mengajar, mendidik, dan melatih. Dengan demikian, sesungguhnya pengelolaan pengajaran membutuhkan dinamika profesi keguruan agar dapat membantu dan menopang tugas guru serta fungsi guru sebagai transfer of knowledge atau mualim dan transfer of values atau muadib dalam rangka menuju pengajaran yang berhasil dan proses belajar mengajar yang kondusif sesuai dengan lajunya irama perkembangan pemikiran manusia. Kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Penerapan pikiran logis, di mana kemampuan berpikir yang mendukung pemecahan masalah salah satunya yaitu kemampuan berpikir logis. Berdasarkan teori kognitif Piaget, ketika anak memasuki usia 5-6 tahun, maka dia sedang berada pada tahap praoperasional. Pada tahap ini seharusnya anak sudah memiliki pengetahuan berpikir logis. Berpikir logis pada kognitif Piaget berhubungan dengan seriation, transitivity, dan konservasi. Pentingnya berpikir logis dikarenakan anak dapat mengembangkan sikap ingin tahu, mencerminkan sikap kreatif, mengetahui cara memecahkan masalah, mengenal benda dan lingkungan sekitar, memecahkan masalah sehari-hari, menjadikan anak sebagai penyidik cilik dan mengembangkan seluruh panca inderanya. Menurut M.P. dan K.R. Indonesia tahun 2014 halaman 6. Adapun menurut M.P. dan K.R. Indonesia 2014 halaman 25 terdapat beberapa tanda khusus yang menunjukkan bahwa anak mampu dalam berpikir logis. Berikut ciri-ciri anak yang memiliki kelebihan dalam berpikir logis, yaitu mengurutkan benda, menunjukkan pemikiran yang membangun, mengenalkan perbedaan berdasarkan ukuran, mengenal pola ABCD. Adapun penerapan pemikiran kritis. Menurut Osser dan Kalkers, kemampuan berpikir kritis siswa akan berbeda jika dididik oleh guru yang berkompetensi pedagogik tinggi dengan guru yang berkompetensi pedagogik rendah. Pada buku Teori dan Praktik Microteaching, pada salah satu indikator dari pengembangan potensi peserta didik yang termasuk indikator kompetensi pedagogik menjelaskan di mana merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Dalam upaya menginternalisasi keterampilan berpikir kritis, diperlukan indikator-indikator agar memudahkan guru dalam menyusun instrumen keterampilan berpikir kritis. Menurut Ennis, indikator berpikir kritis adalah di mana merumuskan masalah, memformulasikan bentuk pertanyaan yang memberi arah untuk memperoleh suatu jawaban. Kemudian, memberi argumen
di mana argumentasi atau alasan yang sesuai konteks menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan argumentasi komprehensif. Kemudian, melakukan deduksi. Mendeduksi secara logis, kondisi logis deduktif, melakukan interpretasi terhadap pertanyaan. Melakukan induksi, melakukan investigasi atau pengumpulan data, membuat generalisasi dari data, membuat tabel dan grafik, membuat kesimpulan terkait hipotesis, melakukan evaluasi, di mana evaluasi diberikan berdasarkan fakta dan berdasarkan prinsip pada pedoman, memberikan alternatif penyelesaian masalah, memutuskan dan melaksanakan, memilih kemungkinan solusi, menentukan kemungkinan tindakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kinerja sebagai pendidik PAUD. Di dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi dan peningkatan kinerja pendidik melalui komunikasi efektif meliputi peningkatan kompetensi profesional dan pedagogis, peningkatan kompetensi sosial dan kepribadian berupa pembinaan awal dari yayasan dan kepala sekolah. Adapun evaluasi peningkatan kompetensi dilakukan oleh seluruh stakeholder pendidikan di lembaga PAUD, yaitu yayasan yang berperan mengevaluasi pada ketercapaian program sekolah secara keseluruhan dan kinerja kepala sekolah sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan. Kepala sekolah yang mengevaluasi ketercapaian peningkatan kompetensi dan kinerja para guru. Evaluasi juga dilakukan oleh guru menyangkut ketercapaian proses dan hasil pembelajaran, serta pengawas sekolah yang bertanggung jawab atas keseluruhan program, kegiatan kepala sekolah dan guru yang berstandar pada 4 kompetensi dasar kepala dan guru. Pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pendidik. Faktor pendukung di lembaga PAUD. Yang pertama, kepala TK sangat memahami tupoksi dan pentingnya komunikasi efektif dalam berinteraksi. Kemudian tersedia alokasi dana oleh yayasan. Adanya sarana baik sarana berbasis IT maupun buku pedoman kurikulum dan pustaka guru. Kemudian rasio guru sesuai standar proses. Kemudian kompetensi pedagogik guru, 8 dari 10 guru bergelar SPD AUD. Kemudian berperan aktif. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Osser dan Kalkers, kemampuan berpikir kritis siswa akan berbeda jika dididik oleh guru yang berkompetensi pedagogik tinggi dengan guru yang berkompetensi pedagogik rendah. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang baik maka dapat mengembangkan cara berpikir dan kreativitas siswanya. Oleh karena itu, siswa akan memiliki kemampuan berpikir kritis yang tinggi jika dididik oleh guru yang berkompetensi tinggi pula. Dalam upaya menginternalisasi keterampilan berpikir kritis, diperlukan indikator-indikator yang memudahkan guru dalam menyusun instrumen keterampilan berpikir kritis. Sebagai seorang pendidik, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dituntut untuk memiliki kemampuan dasar yang diperlukan sebagai pendidik, pembimbing, dan pengajar. Demikian presentasi yang dapat saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.